Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Riana Pramuji. Nama saya Santi Sophia. Nama saya Kania Prilia. Nama saya Gefira Zahira. Nama saya Fitria Pancara Gunawati. Nama saya Olip Mahira Dartianto. Kami di sini akan menjelaskan tentang akhlak. Yuk simak videonya. Yuk! Baik, yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata khulukun yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Sedangkan kata akhlak menurut istilah, khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga. Tapi sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik akan cenderung memiliki akhlak yang tercela. Nah, akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang terdapat tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali secara lengkap dengan aturan hidup, termasuk di dalamnya terdapat hukum perintah dan larangan. Nilai yang terkandung dalam nilai akhlak ialah khusyuk, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan doa. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan sedangkan rohani bisa dijaga dengan banyak belajar ilmu agama, mendengarkan nasihat ulama, dan membaca Al-Quran. Akhlak terhadap diri sendiri, menjaga diri, dan menahan pandangan mata terhadap lawan jenis. Yang ketiga, akhlak terhadap keluarga. Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita sebagai anak sudah seharusnya berbuat baik kepada orang tua, karena perhatian Islam sangat besar terhadap keluarga. Islam telah mengatur tata cara pergaulan hidup, kewajiban, serta peran yang sama-sama ditunaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, seperti membantu keluarga, kerja bakti, hormat kepada orang tua. Yang keempat, akhlak terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari mulai lahir hingga meninggal dunia, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, harus mempunyai hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Tentu mereka akan berperilaku baik, manakala kita juga berperilaku baik. Contohnya, saling membantu, bergotong royong, dan saling memberi. Dan yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Al-Quran mengajarkan kepada manusia supaya berakhlak kepada lingkungan dengan cara tidak merusak. Alam semesta ini tunduk dan patuh kepada manusia atas izin Allah. Untuk bertujuan ialah untuk mensejahterakan manusia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa keutamaan dalam memiliki akhlak sebagai berikut. Yang pertama, menjadi amalan baik di hari kiamat kelak, salah satunya dapat memberatkan timbangan di hari akhir. Yang kedua, semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ditinggikan kedudukan dan derajatnya di akhirat nanti. Yang keempat, jaminan mendapat rumah di surga. Seperti Nabi Muhammad pernah berkata sebagai berikut, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, dari hadis riwayat Tirmizi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dalil atau dasar hukum akhlak. Yang pertama ada dalil dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat yang pertama, Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung ataupun terpuji. Kemudian, pada ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dalil hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4182 yang berbunyi, Inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Artinya, agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Sifat malu termasuk akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Rasa malu juga menjadi ciri khas Islam. Nah, hadis tersebut bermakna rasa malu ini sebagai penyempurna akhlak umat Islam. Hal ini mengacu dari tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Hal tersebut bermakna sejauh mana hati itu hidup, sejauh itu pula kekuatan malu berdiam di hati. Kurangnya rasa malu adalah tanda-tanda matinya hati atau ruh. Setiap kali hati menjadi lebih hidup, di saat itu pula rasa malu akan menjadi lebih sempurna. Dalil lainnya adalah Nabi menjadikan barometer keimanan seseorang dengan akhlak mulia, yaitu Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, orang beriman yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam agama Islam sudah diatur bagaimana cara mengimplementasikan akhlak terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta lingkungannya. Yang pertama, mengimplementasikan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai yang terkandung dalam melaksanakan hukum ialah sebagai berikut. Yang pertama, khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah bersatu atau sejalan antara pikiran dan perasaan hati atau batin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, bersyukur. Selanjutnya, mengimplementasikan akhlak terhadap diri sendiri, termasuk pada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang ketiga, akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga yaitu berbakti, mendoakan, mentaati perintah dan larangan kedua orang tua, dan menghormati dan menyayangi. Yang keempat, mengimplementasikan akhlak terhadap masyarakat. Ajaran Islam menganutkan berperilaku baik atau akhlakul karimah terhadap tetangganya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali, yaitu memulai mengucapkan salam pada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, melayat, mengucapkan selamat apabila tetangga mendapatkan kebahagiaan, berserikat dengan mereka dengan kebahagiaan, meminta maaf jika berbuat salah. Yang terakhir, mengimplementasikan akhlak terhadap lingkungan. Syariat Islam mengajarkan kita agar tidak berbuat serakah dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya adalah indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, manusia yang berakhlak dan juga manusia yang tidak berakhlak. Manusia yang berakhlak adalah manusia yang dalam hatinya itu suci, bersih, dan juga tidak sakit. Sedangkan manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya itu kotor dan juga sakit. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa hatinya itu kotor dan juga sakit, tetapi banyak juga manusia yang menyadari bahwa hatinya itu kotor dan sakit, tetapi mereka tidak mau merubahnya. Indikator manusia berakhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah manusia yang dalam hatinya itu ada iman, sedangkan manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya itu ada nifaq atau kemunafikan.
Selanjutnya, poin-poin indikator manusia berakhlak menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, khusyuk ketika sholat. Khusyuk adalah keadaan di mana hati kita hadir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpaling dari hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, dan juga tidak berfaedah. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengabdi hanya kepada Allah, maka kita ketika akan melakukan sesuatu yang salah, hati kita tuh akan bergetar atau akan bergugah hatinya. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah, misalnya dengan cara berzikir atau menyebut asma Allah. Yang kelima, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tawadu atau bersikap rendah diri dan juga tidak sombong. Yang ketujuh, bijaksana dalam menghadapi orang awam. Menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita berada dalam satu forum bersama orang-orang yang awam, maka sebaiknya kita tidak berbicara terlalu jauh. Yang kedelapan, menghormati tamu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tamu adalah raja. Yang kesembilan, menghargai dan juga menghormati tetangga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tetangga adalah orang terdekat kita. Dia akan membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Yang terakhir adalah tidak menyakiti orang lain dan tidak banyak bicara. Tidak menyakiti orang lain dalam hal perkataan atau perbuatan, dan juga tidak banyak berbicara apabila kita sedang menghadapi persoalan-persoalan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.